ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin, ja'alana minal mu'minin. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashar. Alladzi khalaqal bashar thumma sawwaha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menyempurnakan penciptaan kita, menjadikan kita tersebar di seluruh dunia dan bahkan menjadi qabail, suku-suku, wa syu'uba, dan ras-ras, lita'arufu, agar kita sama-sama saling mencari tahu satu dengan yang lainnya. Diciptakannya kita sebagai manusia yang berbeda-beda. Allah menjadikan hal tersebut sebagai nikmat untuk kita. Allah juga menjadikan parameter yang terbaik di antara orang-orang atau manusia yang bersuku-suku adalah ketakwaan mereka. Maka bukan menjadi masalah kita berbeda karena ras atau suku, karena Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah merancangkan penciptaan kita. Tapi yang menjadi titik berat adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memakai segala yang bisa kita lakukan yang Allah berikan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa di antara umat ini, orang yang mengajarkan kita ketakwaan dan orang yang membimbing kita kepada ketakwaan. Maka bertakwalah para kaum muslimin, para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sifat yang dekat sekali dengan ketakwaan, yang mungkin tidak bisa dipisahkan dari ketakwaan itu sendiri, yang insya Allah juga akan kita bahas di dalam lanjutan dari hadis Ka'ab bin Malik, yaitu sifat kejujuran, khusus sekalian. Dan alhamdulillah, al-fakir tidak tahu di ajaran syariat mana lagi yang lebih lengkap pelajaran tentang kejujuran itu sendiri selain syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini patut kita syukuri karena Nabi SAW mengajari kita kejujuran itu begitu dalam, bahkan sudah seharusnya menjadi simah atau tanda atau sifat dari seorang mukmin itu sendiri. Kalau kita perhatikan, mukmin itu sifatnya itu lebih banyak kepada kejujuran atau condong kepada kejujuran. Adapun kebalikannya dari golongan munafik, maka mereka bertolak belakang dengan kejujuran. Bagaimana tidak, mereka membangun akidah mereka, mereka membangun pemahaman mereka dengan kebohongan. Apa yang ada di zahir berbeda dengan yang di batin.
Adapun seorang muslim, maka kejujuran adalah modal dasar untuk menghadapi segala sesuatu ujian yang ada di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq." Ya, kalian harus terus jujur. Kalian harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Dan terus menerus seorang berada dalam kejujuran dan dia terus berpegang dengan kejujuran sampai Allah catatkan baginya atau Allah jadikan ia seorang yang jujur. Kejujuran ikhwah sekalian, hal yang perlu kita tekankan di kehidupan kita, hal yang sering sekali diganggu oleh syaitanur rajim ya. Di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kejujuran. Ketika kita bermuamalah dengan keluarga kita, di situ ada kejujuran. Ketika kita bermuamalah dengan ikhwah kita, teman kerja, tetangga, saudara, di situ ada kejujuran. Maka alaikum bisidq. Ya, kita harus senantiasa memegang kejujuran ini. Karena salah satu rahasia Ka'ab bin Malik adalah kejujuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat untuknya dan Allah terima taubatnya. Di antara manusia sedikit sekali yang Allah akui taubatnya. Ya. Bahkan mungkin di zaman kita sudah tidak ada lagi yang dapat pengakuan bahwa taubatnya diterima. Ya. Coba bagaimana logikanya bisa kita tahu bahwasanya taubat kita diterima? Ya. Minim-minimnya kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa taubat kita diterima. Tapi ya mungkin kita usahanya enggak begitu besar, tapi husnuzonnya juga besar. Tapi ini berbeda dengan Ka'ab bin Malik. Dengan modal kejujuran dari Ka'ab bin Malik, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bukakan pintu taubat, tapi Allah terima. Ya, yang ini mungkin satu keistimewaan beliau dibandingkan umat Muhammad seluruhnya. Yang taubatnya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, yang perlu kita cermati juga bahwasanya tak lupa kita mendoakan kaum muslimin sebagaimana nasihat dari Al-Imam Nawawi, penulis kitab ini, secara khusus untuk beliau dan secara umum untuk kaum muslimin. Ya. Karena doa kita yang kita panjatkan kepada mereka akan kembali kepada kita, walaka mithlu. Dan bagi kita yang semisal dengan itu. Maka banyak-banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, orang lain, orang-orang terdekat kita. Maka doa yang akan kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya akan mencapai diri kita juga. Kita lanjutkan cerita Ka'ab bin Malik dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin di halaman 20 sampai kepada perkataan Ka'ab bin Malik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaqa fakum hatta yaqdi Allahu fik. Ya, setelah Ka'ab bin Malik kemarin sempat mengakui segala apa yang ia lakukan. Ia jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah alasan para orang-orang munafik yang memberikan alasan begitu banyak yang mungkin bisa mengilhami Ka'ab bin Malik untuk berbohong juga. Tapi ini tidak beliau laksanakan. Tapi ini beliau buang jauh-jauh karena beliau konsisten dengan kejujurannya. Dan tahukah ikhwah fillah sekalian, kejujuran yang Ka'ab bin Malik miliki tidak sesuatu yang dia dapat secara instan. Hal ini ia pelajari dari
as-suffah. Ya, karena Ka'ab bin Malik termasuk ashabus suffah. Bagaimana beliau belajar kepada Rasulullah SAW, bagaimana arti kejujuran itu sendiri. Maka pengetahuan Ka'ab bin Malik menuntunnya kepada kejujuran. Karena beliau tahu bahwasanya apa harga dari kejujuran itu. Dan siapa orang yang ada di depannya Nabi SAW. Ya. Karena beliau tahu bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, ya, maka percuma untuk bohong. Ya, percuma untuk bohong ini tidak akan diketahui kecuali oleh orang-orang yang sudah kenal baik dengan Rasulullah SAW. Maka ikhwafillah, ya, ilmu itu sangat penting agar kita tidak salah memilih sikap, termasuk dalam kejujuran itu sendiri. Kata Rasulullah SAW, adapun orang ini, ya, ketika Ka'ab bin Malik selesai mengungkapkan alasannya kenapa dia tidak ikut perang Tabuk, adapun orang ini, ia telah berkata jujur, maka berdirilah, ya, pergilah sampai Allah memberikan keputusan perkara tentangmu. Baik. Alasannya diterima, tapi ada konsekuensi. Ya ikhwafillah, ini hal yang lumrah ketika kita melakukan kesalahan, ada konsekuensi. Ya, bahkan di keadaan umum, misalnya contoh kita melanggar lampu merah, ditangkap polisi, ditilang. Itu hal yang lumrah. Begitu pula kemaksiatan. Ya, kalau kita tidak merasakannya, maka berhati-hatilah. Takutnya itu istidraj. Makanya ketika kita sakit, ketika kita kena musibah, anggap saja itu sebagai pelebur dosa kita. Anggap saja Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Ya. Dan di sini Ka'ab bin Malik dikembalikan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Ka'ab bin Malik melanjutkan, qala wasara rijalun min bani Salimata faqalu li wallahi ma alimna adznabna dzamban qabla hadza. Ka'ab berkata bahwasanya beberapa laki-laki dari Bani Salimah berjalan menyertaiku. Ya, biasa setelah Ka'ab bin Malik diputuskan kesudahannya oleh Rasulullah SAW, suruh menunggu, maka dia dan orang-orang terdekatnya, tetangganya, ya, saudara-saudaranya berjalan bersama, lalu mereka berkata kepadaku, kepada Ka'ab bin Malik, demi Allah kami tidak mengetahui kamu pernah melakukan satu dosa sebelum ini. Ya. Laqad ajazta an la takuna i'tadharta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadhara ilaihi al-mukhallafun faqad kana kafiyaka dzambaka istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ka'ab bin Malik sedang berbincang dengan Bani Salimah, ada sebagian mereka yang mengatakan sesungguhnya kamu sangat lemah karena tidak menguatkan alasan kepada Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang yang tidak ikut perang, ya, menguatkan alasan-alasan kepada Rasulullah SAW. Padahal permohonan ampunan Rasulullah SAW untukmu sebenarnya sudah cukup untuk menebus dosamu itu. Ya, ini mulai muncul saran-saran yang membuat hati menjadi goyah. Ya, balik lagi nggak nih ke Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW sebelumnya sudah bilang, amma hadza faqad shadaq. Adapun orang ini maka dia jujur. Ya, tapi Rasulullah tidak mengatakan yang sebelumnya itu berbohong. Ya, tapi Rasulullah mengkonfirmasi bahwasanya Ka'ab bin Malik sudah jujur, walaupun konsekuensinya berat untuk beliau. Gitu. Di situ ada orang yang memberikan nasihat supaya coba kamu balik lagi Ka'ab, ya, bikin uzur sebagaimana mereka bikin uzur. Ya, ini udah biasa ya ketika kita punya permasalahan, terus kita lihat sekeliling kita, gimana nih cara mereka menyelesaikan masalahnya. Ya, misalnya contoh di lalu lintas juga gitu ya, masuk jalur busway, kita lihat kiri kanan, wah pada masuk nih, ikut masuk ah. Posisinya Ka'ab bin Malik kira-kira seperti itu, gitu ya.
Jadi ngelihat kiri kanan, wah ini banyak yang i'tadzara, banyak yang beralasan gitu ya. Wah nggak apa-apa nih Ka'ab, ikut aja gitu ya. Padahal kalau alasan bisa dibuat-buat ya. Dan sebelumnya Ka'ab bin Malik sudah bilang, utitu jadalan. Ya Rasulullah, aku orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendebat orang, berargumentasi dengan orang lain supaya orang lain itu setuju denganku gitu ya. Tapi Ka'ab dengan keilmuannya dia belajar dengan Rasulullah, dia tahu bagaimana karakter Rasulullah seorang nabi dan rasul, dan juga dia tahu karakter Tuhannya. Ya, sifat-sifat Tuhannya, Maha tahu dan seterusnya. Maka hal ini tidak digubris oleh Ka'ab bin Malik. Lalu di slide selanjutnya Ka'ab mengatakan, qala fa wallahi ma zalu yu'annibuni hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Nah, ini udah lumrah ya. Jadi demi Allah mereka terus-menerus menyalahkanku ya, nyuruh Ka'ab bin Malik untuk membuat alasan-alasan kepada Rasulullah supaya Rasulullah beristighfar buat Ka'ab bin Malik ya, supaya selesai urusannya tanpa ada konsekuensi ya. Hingga aku sempat berniat kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyatakan bahwa diriku telah berdusta atau mencabut kejujuranku ya. Artinya ketika dia disuruh, Ka'ab punya niatan ya, karena itu sudah lumrah ya. Kalau seandainya kita lagi di fase taubat, itu pasti ada aja rentangannya ya. Termasuk di sini orang-orang sekitar gitu ya. Bahkan Ka'ab sampai berniat untuk mencabut kembali statementnya yang sebelumnya sudah dikatakan jujur oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya Ka'ab cabut statementnya, ya, malah Ka'ab di mata Rasulullah menjadi seorang pendusta. Karena Rasulullah sudah bilang faqad shadaqa hadza. Orang ini sudah jujur. Kalau dia ganti lagi berarti berdusta. Sedangkan perkataan Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tsumma qultu lahum hal laqiya hadza ma'i min ahadin. Kemudian aku bertanya kepada mereka, apa ada seseorang yang mengalami hal serupa seperti diriku? Ya, mulai tanya, ada enggak yang sama dengan Ka'ab bin Malik? Mereka jujur juga ya. Qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qulta wa qila lahuma mithlu ma qila laka. Ya, ada dua orang laki-laki yang mengalami hal serupa seperti dirimu wahai Ka'ab. Keduanya mengatakan seperti apa yang kamu katakan, dan dikatakan kepada mereka berdua seperti apa yang dikatakan kepadamu. Jadi ada dua orang lagi selain Ka'ab yang melakukan hal yang sama. Ya, mereka harusnya bisa ikut tapi nggak ikut, dan ketika Rasulullah datang mereka jujur. 3 orang. Qala qultu man huma. Ka'ab berkata, siapa mereka berdua? Qalu Muraratu ibnu Rabi' al-Amri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi ya. Mereka adalah Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Mereka semua bertiga itu adalah orang-orang Ansar. Qala fadzakaru li rajulaini qad syahida badran fihima uswah. Dan Ka'ab berkata, lalu mereka menyebutkan kepadaku 2 orang laki-laki yang pernah ikut dalam perang Badar, dan pada diri mereka terdapat teladan. Ya, jadi yang tidak ikut perang, yang kasusnya sama kayak Ka'ab, ternyata ada lagi, dan mereka lebih utama mungkin ya, karena mereka ahli Badar. Karena ahli Badar itu punya kedudukan khusus ya di antara para sahabat. Kata Ka'ab juga wa fihima uswah, dan terdapat teladan dari 2 orang tersebut. Ya. Qala hina dzakaruhuma li wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min baini man takhallafa anhu. Ya, kata Ka'ab, ketika mereka menyebutkan kedua orang itu kepadaku, ya, dia menjadi lebih kuat lagi jiwanya, dan Rasulullah SAW melarang para sahabat berbicara dengan kami bertiga di antara orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk ya. Jadi dari 80 tadi yang sebelumnya, mungkin kalau ditambah Ka'ab dan 3 orang ini bisa sampai 90 mungkin ya. Hanya 3 orang ini yang tidak boleh diajak berbicara oleh para sahabat ya.
Jadi larangan untuk berbicara dan diboikot. Ya. Qala, lalu saat berkata kembali, fajtanabana an-nasu au qala taghayyaru lana. Ya, maka orang-orang pun menjauhi kami, atau dia berkata sikap mereka berubah kepada kami. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard. Fama hiya bil ardi allati a'rifu falabithna ala dhalika 50 lailah. Hingga terasa asing bagiku bumi ini di dalam diriku. Bumi Madinah terasa bukan Madinah. Ya, terasa di tempat musuh, ya. Seolah-olah ini bukan bumi yang aku kenal. Apalagi kaum Ansor, ya. Kaum Ansor penduduk asli. Berarti mereka lebih lama tinggalnya dibandingkan Muhajirin. Sampai mengatakan bahwasanya Ka'ab bilang seperti bumi yang tidak aku kenal. Maka kami menjalani masa-masa tersebut selama 50 malam. Bayangin 50 malam kita diboikot, ya. Bagaimana sikap kita, ya. Dan apa yang kita lakukan. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun kedua sahabatku, Murarah dan Hilal, mereka merasa lemah, tunduk dan diam di rumah mereka berdua sambil menangis. Ya, jadi mereka benar-benar merasa sangat terasingkan sampai mereka nggak berani lagi keluar. Mereka nangis di rumah. Ya. Wa amma ana fakuntu asyabban qaumi wa ajladahum fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahadun. Adapun Ka'ab bin Malik, dia adalah orang yang paling muda di antara 3 orang tersebut, paling kuat di antara mereka. Maka aku tetap keluar rumah untuk menghadiri salat berjamaah bersama kaum muslimin dan berjalan-jalan di pasar, namun tidak ada seorang pun yang berbicara denganku. Walaupun Ka'ab bin Malik berani keluar, tapi kondisinya juga menyedihkan. Ya. Nah, antum bisa bayangin satu gazwa ini memboikot antum. Antum meminta tolong bukain, nggak ada yang ngomong. Salam, tidak ada yang nyaut. Gimana rasanya Ka'ab bin Malik? Dan yang paling menyedihkan adalah mereka adalah orang-orang terbaik. Bagaimana halnya kita disikapi dengan buruk oleh orang-orang terbaik? Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali. Orang-orang terbaik umat ini ada di situ, dan mereka saat itu karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala harus bermuka masam kepada Ka'ab bin Malik. Ikhwafillah, terkadang kondisi-kondisi ini ada gitu ya. Tapi perlu kita sadari bahwasanya sahabat-sahabat yang Allah suruh mereka untuk memboikot saat juga sebetulnya mereka tidak mau. Karena mereka pasti punya rasa sayang kepada Ka'ab bin Malik. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik umat ini. Umat terbaik, ya, yang ada di muka bumi. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallima alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Dan aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau berada di tempat duduknya setelah salat. Ya. Jadi karena Ka'ab itu masih ikut salat berjamaah, beliau masih punya kesempatan untuk bertemu Rasulullah SAW. Ya, dan beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Fa'aqulu fi nafsi. Maka dia berkata dalam hati, hal harraka syafataihi biraddis salami ala amla. Maka aku berkata dalam hati, apakah beliau Rasulullah SAW menggerakkan kedua bibirnya untuk membalas salamku atau tidak? Ya, karena hukum salam asalnya ya untuk yang mengucapkan salam sunnah, bagi yang menjawabnya wajib. Ya, sedangkan Rasulullah SAW kondisinya orang yang menjawab salam, berarti wajib. Ya, apakah Rasulullah SAW menjawab salamnya Ka'ab? Thumma usalli qariban minhu.
Ya. Sampai Ka'ab itu bertanya-tanya apakah Rasulullah jawab atau tidak ya? Ya, karena sedang ada pemboikotan sampai seperti itu. Summa usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Ya. Lalu Ka'ab salat sunnah di dekat Nabi SAW. Lalu mencuri-curi pandang ke arah Nabi SAW. Fa idza aqbaltu ala salati nadhari ilayya. Ya, kemudian aku nadhara ilayya. Kemudian aku salat di dekat beliau dan mencuri-curi pandang kepadanya. Apabila aku sedang fokus dalam salatku, beliau memandang kepadaku. Ya, khafillah. Ini bentuk rahmat Rasulullah SAW. Sebetulnya beliau juga tidak mau seperti ini. Ya. Bagaimana mungkin Ka'ab bin Malik, orang yang telah berjihad dengan kaum muslimin, dicampakkan begitu saja. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, ya. Bahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza iltafattu nahwa a'radu anni. Apabila aku berpaling menoleh ke arahnya, beliau pun berpaling dariku. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Wa huwa ibnu ammi wa ahabbu an-nasi ilayya. Fasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam. Hingga ketika aku terasa sudah lama bagiku karena sikap acuh atau dinginnya kaum muslimin, aku pun berjalan hingga memanjat dinding kebun Abu Qatadah. Dan dia adalah sepupuku, orang yang paling aku cintai. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya, namun demi Allah dia tidak membalas salamku, sebagaimana yang dia rasakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya menjawab salam wajib, tapi karena di sini ada keadaan tertentu, maka Allah perintahkan untuk memboikotnya sampai salam pun tidak dijawab. Ya. Faqultu lahu ya Aba Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Lalu aku berkata kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, aku memohon kepadamu demi Allah, apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata fa'udtu fanashadtuhu. Fasakata fa'udtu fanashadtuhu faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu dia diam. Ketika ditanya oleh Ka'ab bin Malik, dia diam. Maka aku mengulangi dan memohon kepadamu demi Allah wahai Abu Qatadah. Maka dia tetap diam. Lalu aku mengulanginya lagi dan memohon kepadanya demi Allah, hingga akhirnya dia berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Artinya ini perintah dari Allah dan Rasulnya untuk mendiamkan Ka'ab bin Malik, memboikotnya. Fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartu al-jidar. Maka di saat itu bercucuranlah air mataku, kata Ka'ab. Lalu aku berpaling hingga melompat dinding. Fabainama ana amshi fi suqil Madinah. Maka ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, ya ada godaan yang lebih besar lagi. Idza nabatiyun min nabati ahli Syam. Tiba-tiba ada seorang petani atau pedagang dari suku Nabat, penduduk Syam, ya. Salah satu penduduk yang ada di Syam, ya, yang mungkin di sana daerah Yordan, daerah Suria, ya, dan sekitarnya. Mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil Madinah. Di antara orang-orang yang membawa bahan makanan untuk dijual di Madinah. Yaqul man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Siapakah yang menunjukiku kepada Ka'ab bin Malik? Jadi tiba-tiba ketika Ka'ab sedang diboikot oleh kaum muslimin, ada orang yang mencari Ka'ab. Untuk apa? Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan wa kuntu katiban. Maka orang-orang mulai memberikan isyarat kepada orang tersebut untuk menujuku, hingga ia mendatangiku dan menyerahkan kepadaku sebuah surat dari Raja Ghassan, sedangkan aku adalah orang yang pandai membaca dan menulis. Jadi ternyata penjual ini dia punya surat
dari Raja Ghassan. Ya, Raja Ghassan itu termasuk orang yang juga bersekongkol dengan orang-orang Romawi. Ya, bahkan mereka adalah pembantu-pembantu Romawi. Ya, jadi dari musuh dapat surat yang isinya apa? Faqara'tuhu, maka Ka'ab bin Malik membacanya, fa idza fihi, maka di dalamnya, amma ba'd fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madyatin falhaq bina nuwasika. Ya. Isinya, sesungguhnya telah sampai kepada kami kabar bahwa sahabatmu Muhammad SAW telah menjauhimu, telah mengucilkanmu, padahal Allah tidak menjadikanmu di tempat yang dihinakan dan tidak pula disia-siakan. Maka bergabunglah bersama kami, niscaya kami akan membantumu atau menghiburmu. Ya, ikhwas sekalian, Ka'ab bin Malik ditawari oleh Raja Ghassan. Ini bukan panglimanya tapi rajanya langsung, ya. Dan ini adalah musuh. Ya, ibaratnya ketika antum sedang proses ya bertaubat, antum ditawari hal yang bisa merusak taubat antum dan itu sangat menggiurkan. Sebagaimana Ka'ab bin Malik dawari oleh Raja Ghassan untuk bergabung bersama mereka. Ya. Faqultu hina qara'tuha hadhihi aidan minal bala. Maka ketika aku membacanya aku berkata ini juga termasuk bagian dari ujian. Ya. Kalau Ka'ab bin Malik tidak belajar dengan Rasulullah SAW, maka Ka'ab bin Malik tidak akan menyikapinya dengan penyikapan menganggapnya sebagai ujian. Ya. Jadi betul-betul diberikan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat menggiurkan di kondisi yang kritis. Fatayammamtu biha at-tannur fasajartuha, ya. Maka aku pun menuju ke tungku pembakaran api, membawanya lalu aku membakarnya. Ya. Kita nggak tahu kalau kita di kondisi Ka'ab bin Malik apa yang kita lakukan. Ya. Mungkin nggak diminta kita udah kesana duluan, ya. Atau orang-orang munafik ketika dapat surat ini, mereka langsung keluar Madinah karena raja yang langsung memanggil mereka. Atau mungkin mereka memberikan proposal ke raja itu, wahai raja, saya diasingkan oleh kaum saya, tolong bantu saya. Tapi Ka'ab bin Malik diberikan undangan langsung. Maka ini satu bentuk kejujuran yang tinggi dari Ka'ab bin Malik. Kejujuran yang dibangun dengan ilmu. Maka aku pun menuju ke tungku pembakaran api lalu membawanya lalu aku membakarnya. Lalu dibakar oleh Ka'ab bin Malik karena dia tahu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kritis. Ya, ibaratnya kita lagi sakit gitu ya. Dikasih obat nih pasti sembuh nih. Tapi kita tahu ini obat ada sesuatu yang haram gitu ya. Maka kita tidak mengonsumsinya karena kita tahu Allah akan marah dengan hal tersebut. Hatta idza madat 40 min al-khamsina wastalbatha al-wahyu fa idza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Hingga ketika berlalu 40 malam dari 50 malam masa pengucilan dan wahyu terasa lambat datangnya, tiba-tiba utusan Rasulullah SAW datang kepadaku seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar menjauhi istrimu atau memisahkan diri dari istrimu. Jadi ujian saat masih berlanjut, ya, dan hal ini belum selesai. Ya, di tengah-tengah penolakan Sa'ad kepada Raja Ghassan, walaupun sudah sebegitu mudahnya tinggal diundang gitu ya, tapi tidak dilakukan oleh Sa'ad. Dan setelah itu masih ada ujian lain, yaitu Sa'ad suruh berpisah dengan istrinya, gitu ya. Tapi insya Allah kita akan sempurnakan lagi pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Semoga ini bisa menjadi satu faidah untuk kita. Kita memahami bahwasanya kejujuran sangat dibutuhkan dan kejujuran pasti akan diuji, ya.
dan ujian pasti akan meninggalkan hasil, dan hasil yang baik akan diperoleh oleh orang-orang yang jujur, insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.